Sebenarnya semua potensial sih gitu. Salah satunya. Potensial banget sih, apalagi kan kita Indonesia kan banyak banget kayak sumber daya alam yang bisa kita manfaatin untuk diekspor kan. Rempah-rempah Indonesia terkenal loh. Bener-bener banget. Itu juga ada banyak, ada kapulaga, pala, terus ada lada. Nah itu juga salah satu negara Asia. Cina kemarin kita juga kapulaga. Bener. Terus negara apa lagi? Timur Tengah. Jadi mungkin kalau kalian yang fans berat kita nih sebagai yang Mr. Eksportir, mungkin kalian udah follow IG kami gitu kan. Di situ kan udah ada informasi beberapa komoditi yang udah ada harganya. Mungkin kalian bisa scroll di situ. Mungkin selain itu juga harga komoditi mungkin bisa kalian cari itu lewat website yang namanya Sobat Ekspor semuanya. Hai. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Eksportir kali ini. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang ekspor tax ya. Ya betul banget. Oke. Sebelum kita mulai, kita mau perkenalkan diri dulu nih. Dari pertama aku Rafika Tiara bersama rekan saya. Halo, aku Safira. Oke, kita sama-sama dari tim Prodi. Hari ini kita mau ngomongin ngebahas tentang komoditi rempah-rempah dari hal yang paling mendasar dulu ya. Betul. Dari jenis apa aja yang sering diekspor, asalnya dari mana aja, gimana sih untuk peminatnya, untuk harga ekspornya gimana, sama yang terakhir cara supaya kita bisa ekspor rempah-rempah. Itu hal yang menarik banget ya buat kita bahas ya sih Kak. Bener. Soalnya kita sendiri sering banget terima yang namanya produk agrikultur buat diekspor. Nah kalau kalian tertarik buat ngedengerin kita, dengerin sampai akhir ya. Oke guys, dari yang pertama nih, untuk ekspor rempah-rempah, kira-kira jenis apa aja yang sering kita ekspor ya? Oke, sobat ekspor nih, kita kan tahu rempah-rempah itu general gitu kan. Pasti kita harus klasifikasiin dulu nih termasuk dengan rempah-rempah bagaimana. Nah, yang sering banget yang kita ekspor ini belakangan ini tuh kapulaga. Salah satunya itu, kapulaga. Baru banget kemarin handling nih. Bener. Kapulaga, terus pala, lalu lada hitam, lada putih, spices biasanya itu, terus sama kemiri. Ya, ada juga produk-produk lainnya mungkin kayak cengkeh atau jahe, temulawak gitu. Sebenarnya semua potensial sih gitu. Potensial banget sih, apalagi kan kita Indonesia kan banyak banget kayak sumber daya alam yang bisa kita manfaatin untuk diekspor kan. Rempah-rempah Indonesia terkenal loh. Bener banget. Untuk kapulaga kemarin kalau nggak salah ke negara China ya? Betul, Ke negara China. Oke. Selanjutnya nih, kalau dari komoditas rempah-rempah sendiri, asalnya tuh dari mana aja ya? Oke, kalau misalkan dari asal kita paling banyak itu dari luar Jawa ya. Kalau misalnya itu kayak di Sumatera, gitu. Kalau atau kayu manis biasanya kita dari Kerinci. Ya, Jambi juga ada, dari Wonogiri juga ada, gitu. Kalimantan pun juga ada. Ya hampir segala pulau gak sih kita punya ya rempah-rempah. Soalnya Indonesia ini salah satu negara ini kan, agrikultur juga. Gitu. Bener. Terkenal guys. Selanjutnya nih, kalau dari peminatnya itu gimana? Banyak banget gak sih? Ya banyak dong, masa nggak tahu sih rempah-rempah Indonesia kan namanya udah terkenal ya kan. Apalagi istilahnya rempah-rempah itu biasanya hanya untuk negara yang tropis bisa menghasilkan itu. Otomatis yang negaranya yang bukan tropis, dia membutuhkan itu dong. Biasanya buat orang bule biasanya itu buat menghangatkan tubuh lah istilahnya gitu. Nah itu pasti banyak banget yang peminatnya lah. Itu ya peminatnya yang kita sebagai bilang tuh bayar di luar negeri gitu. Dan kalau untuk negara tujuan ekspornya yang pernah kita kirim dari Mr. Eksportir kemana aja tuh? Ke Eropa lah, contohnya Eropa itu kita ke Jerman paling sering. Iya. Kita pernah ya ke Jerman ya, kalau nggak salah ke kota Berlin. Betul. Apa tuh ya produknya tuh? Ada cengkeh, ada juga kopi dan lain-lain, banyak sih ya. Kemarin juga kita baru small package sampel buat si Hong Kong. Itu juga Jepang, itu juga ada banyak, ada kapulaga, pala, terus ada lada. Nah itu juga salah satu negara Asia. Cina kemarin kita juga kapulaga. Bener. Terus negara apa lagi? Timur Tengah. Tuh Timur Tengah udah pasti banget lah kalian. Itu kalau kalian
mungkin cari di website buat nyari buyer atau apa, itu paling banyak Timur Tengah yang biasanya buat nyari-nyari. Dubai, Arab, Uni Emirat Arab itu paling sering gitu. Jadi sebenarnya semua negara sih potensial ya gitu kan. Cuman balik lagi ke kalian masing-masing cara masukin pasarnya bagaimana. Bener banget. Oke. Nah, selanjutnya nih untuk harga ekspor si komoditi rempah-rempahnya tuh gimana ya untuk nentuin harganya? Oke. Jadi mungkin kalau kalian yang fans berat kita nih sebagai yang Mr. Eksportir, mungkin kalian udah follow IG kami gitu kan. Di situ kan udah ada informasi beberapa komoditi yang udah ada harganya. Mungkin kalian bisa scroll di situ. Mungkin selain itu juga harga komoditi mungkin bisa kalian cari itu lewat website yang namanya trademap.org. Mungkin tim editing bisa naruh di sini linknya. trademap.org gitu. Nah, itu dia website itu bisa kalian masukin highest code. Highest code itu kode klasifikasi barangnya apa. Bisa kalian searching di Google apa highest code-nya. Tinggal kalian masukin di situ. Nah, kalian di situ lihat negara pengimpor paling besar siapa, negara pengekspor paling besar siapa, harga per unitnya berapa gitu biasanya. Berarti ada lengkap ya di situ. Ada lengkap. Jadi kalian tinggal akses aja di trademap.org. Itu salah satu sumber untuk mencari harga barang. Harganya. Oke. Dari marketplace juga bisa nggak sih? Marketplace juga bisa. Alibaba, Amazon. Iya ya. Dari marketplace juga bisa. Hitung-hitung buat estimasi kalian jual lah harganya. Bener. Ya pasti jauh beda dong sama harga lagi domestik, pasti lebih jauh lebih mahal. Bener. Oke. Ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih dari kita. Ini banyak banget ditanyain oleh para sobat-sobat ekspor semuanya. Yaitu pertanyaannya gini, gimana sih caranya untuk ekspor komoditi rempah-rempah? Mungkin kita bisa bahas nih Fir, dari awal, dari penyiapan dokumennya, sampai kita booking kapal, sampai akhirnya si barangnya itu berhasil dikirim. Oke. Mungkin kita secara mendasarnya dulu nih, kita harus tahu kalau misalkan kita mau ekspor produk agrikultur ya, mau apapun, mau rempah-rempah atau apa selama agrikultur, pasti yang namanya membutuhkan dokumen fitosanitary. Nah, ini yang membedakan jangan kita mengekspor general kargo atau barang biasa, karena dokumen ini hanya untuk produk agrikultur. Nah, bagi kalian yang mau ngekspor tapi nggak tahu bikin fitosanitary di mana, kalian bisa ke Mr. Exportir ya. Ini promo sedikit. Nah, contohnya mungkin aku ada di sini ada contoh nih Kak. Iya. Nih ada kayu manis nih ya. Kayu manis, ada apa namanya? Pala. Di sini ada yang namanya cengkeh. Nah, ini produk yang salah satu yang kita sering ekspor. Nah, pertama-tama kita harus nyiapin si barang ini dalam kondisi kering biasanya kita. Kalau yang namanya produknya basah atau nggak kering biasanya dia mudah busuk ya nggak sih? Mudah busuk. Bener. Jadi kalian kalau mau ngirim produk agrikultur pastikan dalam bentuk bubuk, kalau nggak dalam bentuk kering 100%. Itu yang pertama. Dokumennya apa aja sih? Pasti paling banget sering ditanya. Bener. Dokumen ekspor nih paling mendasar nih packing list, invoice, PEB, NPE udah jelas buat ekspor. Fitosanitary-nya nih yang paling penting. Ini buat negara di Indonesianya biar keluar sama biar bisa diimpor clearance di negara sananya. Kayak gitu. Kalau misalkan udah dokumen udah ready, kita tinggal booking shipping line doang nggak sih? Kalau nggak airline segantung kalian mau pakai apa gitu. Cuman kalau misalkan produk agrikultur alangkah lebih baiknya lewat udara ya nggak sih Kak? Kalau misalkan lewat laut ke negaranya Uni Emirat itu kan lumayan lama perjalanannya kalau kalian nggak tahan lama ini produk. Gitu. Paling apa ya tambahannya? Kalau misal kalian pakai packagingnya karung goni, paling sering tuh kalian kalau produk agrikultur pakai karung goni kan, atau yang bahannya kayu gitu, palet kayu. Karton juga bisa nggak sih? Karton bisa, box. Karton box itu. Nah, tapi kalau pakai kayu karung goni ada namanya fumigasi. Nah, itu bisa langsung difumigasi biar tidak berjamur produknya. Gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya fitosanitary itu apa? Itu salah satu dokumen. Apa tuh fitosanitary? Nah, itu nih. Fitosanitary ini tuh dokumen buat menyatakan kalau si produk agrikultur ini tuh bebas dari hama. Nah, jadi penting banget buat kalian ekspor produk agrikultur itu si fitosanitary-nya. Jadi dokumen paling krusial untuk rempah-rempah itu dokumen fitosanitary atau dokumen karantina tumbuhan. Betul gitu. Kalau misalkan kalian belum bisa membawa dokumen kayak gitu, atau misalkan kalian belum punya legalitas, kita bisa bantu buat undername-nya, kita bantu dokumennya seperti itu. Sampai pengirimannya pasti aman. Jadi kalau kalian pusing mau apa, dokumen apa, kalian tinggal call Mr. Exportir. Jadi zaman sekarang tuh udah partneran guys, jadi nggak usah mesti harus ribet-ribet. Kita partneran aja semuanya udah
bisa beres. Kalian Pelaku tinggal nyiapin usaha, barang aja, habis itu benar. kalian tidur nungguin payment dari buyer. Gitu. Benar-benar kita semua yang bantu Betul. urusin. Gitu aja sih mungkin secara membedakan ya, secara generalnya seperti itu aja guys gitu. Ada lagi Oke. nggak nih pertanyaannya nih sebelum kita tutup nih? Kayaknya udah cukup sih Oh, udah untuk cukup. pertanyaannya, udah cukup jelas banget. Oke. Kamu jelasinnya keren banget. Santuy. Oke, kalau gitu paling kita tutup kali ya untuk sesi Export Talks kali ini. Tapi jangan lupa ya untuk nonton episode Video lainnya. selanjutnya, video lainnya juga jangan lupa ditonton, oke? Ini temen-temenin aku jadi penjawab. Penjawab Bisa dan aku yang nanya kan guys? dan sekarang aku jadi pembawa acara, guys. Gitu. Kemarin kan soalnya sebelumnya udah jadi penjawab. Oh tuh. Sekarang gantian. Gantian. Oke, sekian dari sesi Export Talks kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Sama-sama. Safira untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Ekspor semuanya. Sekian untuk seksi kali ini. Untuk pertanyaan Sobat-Sobat Ekspor semuanya, apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa kunjungi website kita di www.misterexportir.com. Lalu bisa klik kontak us dan bisa untuk telepon kita atau menghubungi hotline kita. Baik, betul banget, dan jangan lupa kalian itu follow sosial media kita baik di TikTok maupun di Instagram yaitu @misterexportir. Dan jangan lupa kalian subscribe untuk channel YouTube kami dan ikutin dengan menyalakan Lonceng notifikasinya. di channel Mister Exportir. Bye bye guys, see you. See you. Dadah. Dah.